Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini fi mulkillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiah dan juga masih dalam keadaan memegang teguh Islam wal iman, bisa berkumpul kembali dalam majelis Al-Munawwir ini, yang mana malam hari ini adalah penutupan sementara menjelang bulan Ramadan yang insyaallah nanti akan kita berjumpa kembali nanti setelah hari raya Idul Fitri dan setelah haulnya Habib Saleh Tanggul insyaallah. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Dunia karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bihi min ulumihi wa ulumina fid dharain amin ila an qal fadail sur wa ayatihi muayyinah. Fadilah, keutamaan beberapa surat dan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang ditentukan punya keutamaan tersendiri. Wa mimma yanbaghil muhafadzatu alaihi wa yata'akkad, termasuk kita ini dianjurkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, dianjurkan al-muhafadzah, menjaga atas beberapa surat, beberapa ayat, lebih-lebih jadikan wiritan, jadikan hizib, jadikan aurat harian atau mingguan atau usbu'iyah, seminggu sekali. Qira'atu sur wa ayat alladhi waradal akhbar bi fadailiha, membaca ayat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya. Waradat akhbar bi fadailiha, telah ada dalam hadis di dalam keutamaan daripada surat dan ayat Al-Qur'an. Wa jazala thawab fi tilawatiha, begitu juga dengan sawab, dengan pahala-pahalanya dan manfaat-manfaatnya, itu semuanya sudah ada dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Wa hathu ala muwadhabi alaiha fi ba'dil awqat, jadikan penjagaan, yakni istiqomah di setiap waktu-waktunya. Faminan dzalika, termasuk dari itu yang harus dijaga, kita jadikan wirid ayat-ayat ini atau surat-surat ini, kita jadikan wiritan, artinya seperti istiqomahan. Makanya afdhalul dzikir adalah qiraatul Al-Qur'an. Afdhalul aurat, kata Habib Abdullah Al-Haddad ini dalam kitab Nasihat Dunia, afdhalul aurat, wirid-wirid yang paling afdal adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an itu zikir, wiritan. Termasuk itu suratul Kahfi yaumul Jum'ah wa lailatul Jum'ah. Surat Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat. Ini penting, banyak yang meninggalkan ini. Surat Kahfi panjang, Beb. Kalau cuma pertama baca memang agak panjang. Kalau sudah biasa ndak enak sudah. 10 menit selesai. Kalau biasa. Kalau tidak biasa hampir 1 jam. Iya, kalau tidak biasa. Tapi kalau sudah biasa, sebulan tiap malam Jumat baca. Nanti sebulan itu mungkin cuma 10 menit. Tidak sampai 10 menit kadang membaca suratul Kahfi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man qara'aha, sesungguhnya barang siapa yang membaca suratul Kahfi ini, ghufira lahu, dimaafkan, diampuni dosanya. Kapan? Ilal jum'atil ukhra, sampai Jumat yang akan datang. Jadi sampai malam Jumat baca, sampai malam Jumat yang akan datang dosanya diampuni oleh Allah. Mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sata'alahu nuran min qadamihi ila ananis sama, dan keluar
memancar cahaya dari bawah kakinya. Jadi dari bawah kaki memancar ke langit. Jadi kalau sampean pernah ngelihat rumah, yang rumah itu kok terak Beb ya, kok bagus rumahnya ya. Kadang ada kan rumah itu auranya ya bagus, seperti ada cahaya ke langit. Itu ya orang ahli rumahnya itu sering baca kahfi. Beda kalau sering ngejung ya. Rumahnya peteng. Iya, rumahnya peteng. Walaupun indah bagaimanapun, kalau dalam rumah tidak baca kahfi, tidak apalagi tidak baca Al-Qur'an, sudah jin-jinnya datang semua ya. Jin saluto, jin tomang apa masuk semuanya ke dalam ada rumah. Adha'alahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq, memancar cahaya antara dirinya dengan Ka'bah. Jadi ada semacam frekuensi antara kita dengan Ka'bah, tersambung dengan surat Kahfi yang dibaca malam Jumat atau hari Jumat. Kalau baca Sabtu Beb, enggak. Iya. Enggak connect. Sinyalnya enggak ada. Sinyalnya cuma muncul hari Jumat. Kapan Beb? Kalau dibaca hari Jumat 1 minggu. Kita ada cahaya yang menyambung ke Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Jadi ada frekuensi yang menyambung, membuat kita tenang, membuat kita nikmat. Saya kok rezeki sekarang lancar ya, lancar tiap malam Jumat baca surat Kahfi. Bukan tiap malam Jumat hitung-hitungan keluar masuknya uang, ya lain lagi. Kalau baca Yasin Beb malam Jumat lain lagi khasiatnya, lain khasiatnya lain. Makanya kan baca Kahfi, baca Yasin itu khasiatnya beda. Beda-beda. Anna man hafidha 10 ayatin min awal kahfi. Nah, barang siapa orang yang hafal 10 ayat min awalil kahfi, dari awalnya surat Kahfi, tsumma kharaja dajjal, kemudian dajjal keluar, usima min fitnatihi, dilindungi dari fitnahnya dajjal. Oh, sampean jangan tenang-tenangan, dajjal nih hebat. Kalau dajjal sudah keluar, lari. Jangan mencoba untuk kepingin tahu mana dajjal. Oh, ikutin deh. Oh, ya mau ndak ikut nih. Dajjal nih hebat. Ilmunya itu di luar nalar. Bayangkan, langit ditunjuk, langit hujan, langsung saat itu hujan. Ini kalau orang ndak punya iman, wali dia. Dajjal dibilang wali. Makanya dia pertama muncul ngakunya wali. Makin banyak pengikutnya ngakunya nabi. Semakin sedunia pengikutnya, dia ngaku Allah, dia ngaku sebagai Allah. Dajjal siapa yang tidak hebat, siapa yang tidak kepincut sama Dajjal, maka suruh lari. Kalau ada Dajjal suruh lari. Kapan Dajjal keluar Beb? Ntar dulu, Imam Mahdinya belum keluar. Nah, nanti Dajjal itu keluar setelah Imam Mahdi. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma salah surat Al-Baqarah, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhadhaha barokatun wa tarakaha hasaratun. Yang baca surat Al-Baqarah dapat barokah, yang meninggalkan Baqarah akan rugi. Wala yastati'uha batalah, pemberani sekalipun tidak akan bisa mengalahkan surat Al-Baqarah. Maksudnya gimana Beb? Sampean ini kalau kepingin jauh dari gangguan setan, di rumah itu kadang macam-macam. Orang punya rumah, kadang di dalam rumah itu tidak ada apa-apa, tahu-tahu tengkar, tiap hari tengkar, tiap hari tidak enak tinggal di rumah tuh Beb. Itu di situ ada jinnya. Ya apa Beb cara ngusirnya? Jangan dipaksa. Sampai kalau ngusir jin dari rumah dipaksa, nanti jinnya dendam. Gimana Beb caranya? Baca surat Al-Baqarah di rumah. 2 juz setengah ya. Iya dibaca semua. Abid Beb. Lama nih Beb ya. Al-Baqarah dibaca semua. Gampang, nyari temen. Ya, 5 orang, setengah juz. Saya sudah Beb baca Al-Baqarah Beb, tapi kok Beb berkurangnya sedikit. Oh, berarti jinnya full. Kurang. Tiap hari. Sampai kalau tiap hari baca surat Al-Baqarah di dalam rumah, tidak ada yang ganggu di rumah itu. Tidak ada yang ganggu. Penghuninya tentram, rezekinya lancar.
annal baital ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Nah, ini ada hadisnya dari Rasulullah. Rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, kalau bisa tiap hari, setahun sekali beb, ya datang boleh. Wah, setahun satu kali ente datangkan hataman. Holnya bapak datangkan hataman. Kapan? Setahun sekali. Dapat 40 hari setannya datang lagi, Pak. Ya, kalau bisa istiqomah. Makanya sampean kalau masuk rumahnya kiai, rumahnya habaib, rumahnya ulama, kok enak beb ya? Ya enak dibaca Al-Qur'an, Pak. Ndak dangdutan tiap hari, Pak, di rumah sampean. Rumah sampean kan tiap hari dangdut ya. Alhamdulillah. Inna lillah, Pak. Tiap hari nyetel lagu-lagu, ya Allah. Lagu-lagu itu ngundang ya. Lagu-lagu selain sholawat itu ngundang syaitan. Sungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, la yaqrabu syaitanu, tidak didekati syaitan. Annal baital ladzi tuqra fihi suratul Baqarah la yuqrabahu syaitanu. Di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan didekati syaitan. Ini Rasulullah mengulang kalimat ini 3 kali. Mau setan ganggu, mau sihir, mau apa, Al-Baqarah. Baca dalam rumah, punya wudu ya dengan adab-adabnya yang sudah kita pelajari kemarin. Punya wudu, bajunya suci, ngadep kiblat, baca surat Al-Baqarah sebentar, sudah sampai 1 jam selesai. Lama beb, lama ya. Al-Baqarah itu panjang, lama tak lama? Lama, mau naik bal-balan. Nah, kalau ngelihat bal-balan hatta dari jam 2 sampai subuh, wah nikmat. Apalagi kalau sudah main sekak, wah hebat dah. Main kerambol, main sembarang sudah ya. Wa min dalika, termasuk daripada itu qira'atu suratul Yasin, membaca surat Yasin al-mubarakah yang penuh dengan barakah. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. La yaqra'uha, tidak membaca surat Yasin rajulun, seorang laki-laki, yuridullaha, karena Allah, maunya karena Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa darul akhirah, karena akhirat, illa, kecuali dia, ghufira lahu, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Yasin. Kapan beb? Kapan wae. Jangan nunggu malam Jumat, Pak. Kadang nunggu malam Jumat baca Yasin. Ya, itu pun karena beda sarweun. Kalau tak ada sarweun tak baca Yasin. Itu pun tidur. Atau nunggu tetangga mati baru baca Yasin. Itu pun dibarengi dengan tidur. Ya, dibarengi dengan tidur. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim 5 ayat, ngedeh. Tidur. Kata malaikat, ya sudah 5 ayat, sudah sampai di yaumil hisab, dibaca. Loh ya Rob, saya kan baca Yasin tahlilan matinya bapak fulan ini, kok di sini cuma 5 ayat? Oh coba ente dung, kamu tidur. Makanya kalam ini tulisannya malaikat Raqib Atid ini tidak diangkat kecuali Anda tidur. Kalau sudah sampai tidur baru diangkat. Oh berarti yang tahlil suka tidur itu tidak ada pahalanya, tidak ada. Yang tahlil suka tidur kan banyak ya, banyak tahlil suka tidur. Annaman qara'aha, barang siapa yang membaca Al-Qur'an surat Yasin, annaman qara'aha, barang siapa yang membaca surat Yasin, kana kaman qara'al Qur'an, adanya dia seperti membaca Al-Qur'an asyra marrat, 10 kali pahalanya, Pak. Baca Yasin 1 kali pahalanya sama dengan hatam 10 kali. Wa min dalika, termasuk juga dari itu yang dijadikan istiqomah ya, surat Tabarak al-Muluk, surat Tabarak al-Muluk kulli lailah, kalau bisa tiap malam. Memang manfaatnya Tabarak ini kalau dibaca tiap malam. Qala alaihi salatu wassalam, berdawuh Kanjeng Nabi, hiya nafi'ah munjiyah min adzabil qabr. Surat Al-Muluk itu sangat bermanfaat dan bisa meloloskan seseorang dari azabnya kubur. Sampai saat masuk dalam kubur, saya banyak dosa beb, baca
Tabarok, baca surat Al-Muluk dari sekarang. Saya banyak dosa, Beb. Nanti masuk ke kubur malaikat sudah megang tong-mentong sudah. Ya, marabbuka. Ngalangan ibu-ibu. Apa anjir? Datang surat Tabarok, jangan malaikat. Ini teman saya, tiap malam baca saya. Dipeluk sama surat Tabarok. Kaget sampean, siapa ini? Saya surat Tabarak yang menyelamatkan engkau dari siksa alam kubur. Kalau kepingin selamat dari siksa alam kubur, baca surat Tabarak. Wa waddatu annaha fi qalbi kulli mu'min wa annaha syafa'at fi rajulin faghfira lahu. Dia tuh ceket di hatinya orang-orang mukmin surat Tabarak ini, dan dia juga bakal memberikan syafaat, pasti memberikan syafaat kepada seorang yang membacanya, dan dia akan diampuni orang yang membaca surat Tabarak. Nanti mau masuk neraka, surat Tabaroknya datang. Jangan malaikat, jangan dimasukkan neraka, pindah pintu lagi, datang lagi suratnya. Jangan malaikat, jangan. Loh, sampean bacanya cuma separuh atau baca Yasin seperempat terus tidur. Mau masuk neraka surat Yasin datang, pintunya segini. Ya. Karena yang dibaca seperempat, yang tutup atasnya tok. Jangan malaikat, tekui malaikat. Atas sama nutup deh. Ternyata bacanya cuma seperempat. Ya itu baca sambil di nyono aki di bebe. Serut masuk juga ente. Makanya kalau baca Al-Quran jangan tidur. Kalau ente tahlilan, tahlilan itu bukan manfaat buat yang mati tok, buat yang hidup juga manfaat. Jangan ente kira itu cuma doakan orang mati saja, tapi buat kalian yang hidup yang membaca itu juga manfaat, nanti jadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lu ente tidur, kadang kaget, ya Allah saya ini sering baca Yasin. Kenapa? Tetangga saya sering mati. Ya kan tahlilan kan? Ya. Senang kalau tetangganya mati. Alhamdulillah. Kenapa? Makan soto kemarin dia. Cuma bacanya seperempat. Datangnya dah banyak. Wa kana alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tidur setiap malam hatta yaqra'a alif lam mim as-sajadah. Juga Rasulullah tidak tidur tiap malam, tidak tidur kecuali setelah membaca alif lam mim as-sajadah dan wa tabarakal muluk. Jadi as-sajadah dan muluk ini pasti dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam sebelum tidur. Termasuk juga membaca qira'atu surat ad-dukhan, surat ad-dukhan. Qala alaihi salatu wassalam, berdawah Kanjeng Nabi, man qara'a surat ad-dukhan fi lailatin, barang siapa yang baca surat ad-dukhan di malam hari, asbaha maghfuran lahu, subuh diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, nikmat. Dosa semakin sedikit, semakin sedikit, rezeki tambah lancar, tambah dekat sama Allah, tambah disayang oleh Rasulullah SAW, tambah nikmat berkumpul dengan orang mukmin. Kalau kepingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an lebih cepat. Wa fi suratul Waqiah. Ini paling cocok ini. Surat Waqiah. Man qara'a, barang siapa yang membaca surat Waqiah, man qara'aha kullalailatin, setiap malam, dengan syarat setiap malam, lam tusibhul faqah, tidak akan terkena kefakiran, tidak bakal miskin. Ente tiap malam baca surat Waqiah. Kepingin buka toko laris, Beb, tiap malam baca suratul Isya, baca surat Waqiah. Sampai kalau kepingin kaya raya gampang, surat Waqiah. Ini pesugihan ini. Loh iya Pak, pesugihan ini Pak, pesugihan dengan Al-Quranul Karim. Tidak usah noyol ini, tidak usah noyol, tidak usah jadi babi ngepet, tidak usah. Baca Waqiah ini tiap malam baca, tiap malam ini baca Waqiah itu. Terus ya istiqomah, kalau cuma 3 hari dibaca, setelah itu berhenti, ya udah ada, habis manfaatnya. Tiap malam innaha juga membaca surat Waqiah manfaatnya. Sampean kalau kepepet kepingin Beb dapat rezeki dadaan, gampang. Gimana caranya, Beb? Sampean mari sholat duha, baca Waqiah 41 kali di satu majelis. Artinya habis sholat duha kan ada sejadah ya,
jangan keluar dari sejadah. Kalau cuma kaki pindah tidak apa-apa, yang penting bokong jangan geser. Kalau kaki pindah tidak apa-apa, geringging web, kesemutan, yang kanan ada di depan, kesemutan, saya pindah, yang kanan di belakang, yang kiri di depan, tidak ada masalah. Yang penting bokongnya jangan pindah, bokongnya tetap di sejadah itu. Baca 40 kali atau 41 kali, kemudian baca doanya. Di mana Beb doanya? Di Majmu' itu ada, beli ente, beli. Entar ke Habib ngapa Beb doa Beb, Habib suruh nulis. Wah, kita orang bukan sekretarisnya ente, beli ente di Majmu' itu, Majmu' Syarif ya ada. Iya, di Majmu' Syarif itu ada waqiah dan ada doanya. Dibaca doa 1 kali, setelah itu duduk dulu. Setelah selesai baca jangan langsung berdiri, habis doa dan sebagainya duduk, baca istighfar ya kira-kira 5 menit lah. Astaghfirullahaladzim, terserah istighfar apa, Sayyidul Istighfar atau istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 5 menit, setelah itu baru ente berdiri. Cek langsung pangta-pangan ini sak. Kadang gua kesel Beb, langsung tidur. Blok, jangan. Ente keluar dari tempat itu. Dari tempat ente duduk baca waqiah itu ente keluar. Kalau mau tidur di tempat lain. Kadang di situ mare baca waqiah karena 41. Lama Beb. Saya pernah nyoba 2 jam. Oh, pada duitnya kubal-balan jadi ya. 2 jam. Memang cespleng. Saya tidak mengatakan kecuali sudah saya kerjakan. Saya tidak ngasih ke sampean kecuali sudah saya kerjakan. Hasilnya Beb, ya teh kudibi lah dalam jadi ya. Hasilnya seperti itu. Enak. Yang banyak-banyak utang ini. Nah, ini yang banyak-banyak utang ini. Yang banyak utang. Habis duduk baca waqiah, terus doanya waqiah. Jangan langsung berdiri, diem dulu ente 5 menit kira-kira, atau 2 menit atau 3 menit. Baca istighfar. Habis selesai baca istighfar, mundur. Kalau mau istirahat di tempat lain, jangan langsung di tempat itu. Tinggalkan tempat itu. Setelah itu Beb gimana? Ya sudah ente kerja seperti biasa. Lo dikasihnya kapan Beb? Nanti. Bukan terus mari baca terus emas gegor jendor. Nggak ada Pak, nggak ada seperti itu. Nggak ono. Rodon buar. Ya kalau jadinya seperti itu Pak, tak nyewa tak bungkok ya. Ya seperti itu. Paham ya? Tinggalkan. Habis gitu, habis ditinggalkan, tunggu nanti berapa hari, seminggu, 2 minggu, nanti terlihat dikasih sedikit-sedikit oleh Allah, tapi enak, lancar, cepat. Amin Allahumma. Waqala, begitu juga dawuhnya Kanjeng Nabi dalam surat Idza Zulzilati, tentang masalah surat Idza Zulzilatil ardu zilzalaha. Innaha ta'dilu nisful Quran. Kalau baca itu pahalanya sama dengan membaca setengah Al-Quran. Begitu juga kolanya Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, baca Al-Hakumut Takatsur. Barang siapa yang membaca Al-Hakumut Takatsur, innaman qara'aha kana kaman qara'a alfa ayatin. Barang siapa yang baca Al-Hakumut Takatsur itu punya pahala seakan-akan dia itu membaca 1000 ayat Al-Quran. Wa fi qul huwallahu ahad, di dalam manfaat baca qul huwallahu ahad, innaha ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya membaca qul huwallahu ahad ini sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Anaman qara'aha asyra marrat, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ini 10 kali, bunyalahu qasrun fil jannah, dibangunkan satu istana di surga. Oh, istana Pak di surga Pak, bukan istana negara ini Pak ya. Ini istana di surga. Istana di surga itu dikatakan saking indahnya, saat seseorang masuk ke dalam surga melihat istananya, saking indahnya, ngelihat dari luar saja ya tertegun 100 tahun gini dok, saking indahnya. 100 tahun ngelihat dari luar. Begitu membuka istana itu, dilihat di dalamnya istana itu 100 tahun lagi. Saking indahnya, tidak bosan ngelihat istana itu 100 tahun dalam. Satu
istana. Satu istana. Siapa yang baca kulhu 10 kali mutawaliyat terus menerus baca kulhu terus menerus 10 kali, artinya nyambung. Bukan sekarang 3 ngalak rokok, mari rokokan 3 lagi, hendak nyambung terus menerus. Wa warada hathu ala qiraatiha, juga ada hadis dianjurkan, hathu anjurkan ala qiraatiha, atas membaca itu qul huwallahu ahad ba'da kulli shalah 10 marat. Dianjurkan setiap mari salat baca qul huwallahu ahad 10 kali. Wa inda sobah wa inda masa wa inda naum, saat mari salat asar, habis salat subuh, dan saat mau tidur dianjurkan baca suratul ikhlas 10 kali. Begitu juga ada hadis wa waradat qiraatuha ma'a muawwidatain salasal marrat, disambung dengan muawwidatain, yakni kul falak kul nas 3 kali. Apa gunanya beb? Wa fi dzalika hifdzun minal afat. Kalau dibaca kulhu 10 kali, kemudian al-falak 3 kali, an-nas 3 kali, disambung ya. Sambung Pak, disambung. Bari kulhu 10 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali. Apa manfaatnya? Katanya Habib Abdullah Al-Haddad, wa fi dzalika hifdzun minal afat. Termasuk manfaatnya adalah menjaga dari banyak-banyak penyakit. Apalagi zaman sekarang, penyakit apa yang tidak ada. Sekarang ini yang paling bahaya penyakit kanker, kantong kering. Oh iya, tadi wes wah itu penyakit paling bahaya. Wa kifayatul li jamil muhimmat. Begitu juga dicukupkan dalam setiap keruwetan, kepentingan diberi cukup oleh Allah. Diberi cukup oleh Allah dari setiap muhimmatnya, setiap yang dibutuhkan nanti diberi cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Fatihah. Ini surat Al-Fatihah. Innaha a'dhamu suratin fil Qur'an, ini surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Wa annaha sab'un mathani, itu ada 7 pujian. Wal Qur'anul Azim, di situ juga ada Qur'anul Azim. Annaha unzilat hiya wa ayatul kursi, Al-Qur'an diturunkan dan ayat kursi juga diturunkan. Wa khawatimah surat Al-Baqarah, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, 2 terakhir itu min kanzin tahtal arsy, dari simpanan di bawah arsy-nya Allah. Jadi umat-umat terdahulu, kitab Taurat, Zabur, Injil, itu tidak punya Fatihah, tidak punya ayat kursi, tidak punya surat terakhir Al-Baqarah. Khusus buat umatnya Nabi Muhammad dikasih Fatihah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih ayat kursi, dan terakhir 2 terakhir surat Al-Baqarah. Ada yang mengatakan 2 terakhir, yakni lillahi ma fis samawati sama amanar rasul. Cuma hadis yang sahih yang mutawatir itu yang dari amanur rasul. Maka di Rutubul Haddad, kenapa tidak dari lillahi ma fis samawati beb? Karena kita ngambil yang mutawatir. Habib Abdullah Haddad yang ngambil mutawatir. Yang paling banyak perawinya itu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Wa annal fatihata, sesungguhnya surat Al-Fatihah ini lima quri'at, tatkala dibaca Fatihah, lahu bagi yang membaca, wa annaha ruqyatun haqqun, dia itu diberi langsung otomatis, ruqyatun haqqun, dikasih jimat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyatun ini artinya jimat, dikasih jimat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli baca Fatihah langsung kasih jimat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kasih tahu ya, setiap bacaan yang Anda baca itu manfaatnya akan terus ada kepada Anda. Yang pertama, kalau Anda istiqomah. Yang kedua, kalau Anda tidak maksiat. Sudah tidak istiqomah, wa maksiat, tidak berhenti-berhenti, yo habis Pak, habis khasiatnya habis. Jadi kepingin khasiatnya terus ada beb,
dari surat-surat tadi yang dibaca ini, yang pertama istiqomah, yang kedua jauhi maksiat, terutama maksiat besar-besar. Kalau maksiat-maksiat tidak sengaja itu, atau maksiat-maksiat yang tidak bisa dihindari, semuanya sampean ke pasar kelihatan wanita cantik umpamanya ya, cantik lah ya, sampean numpak sepeda lewat wanita cantik, dosa ndak ngelihat? Dosa, haram. Cuma gimana? Ayo, dilihat haram, ndak dilihat tabrakan. Lo sampai numpak sepeda, ada perempuan cantik terus merem, tabrakan. Nah gimana? Sedikit melihat terus kan jangan dilihat lagi. Baca istighfar. Nah kalau cuma dosa-dosa seperti ini, insya Allah tidak gerus. Tapi dosa yang menggerus keistiqomahan itu, yaitu ada perempuan cantik lewat, dilihat terus, mana dilihat jauh-jauhnya. Ini menghabiskan. Allah as-sayyi'atu tudfi'ul hasanat wal hasanatu tudfi'ul sayyi'at. Seperti itu sudah. Saya sudah baca Waqiah Beb tiap malam. Kok rezeki kok tidak lancar? Mungkin antum maksiatnya masih belum berhenti. Mungkin antum maksiatnya masih lancar. Jadi waqiahnya lancar, maksiatnya lancar ya. Jadi dua ya syaratnya supaya bacaan-bacaan Al-Qur'an ini jadi manfaat dan kita merasakan manfaatnya, merasakan khasiatnya. Itu caranya dua. Yang pertama istiqomah, yang kedua jangan bermaksiat. Wis, kalau sudah begitu insya Allah akan ada manfaat besar dari ayat-ayat yang kita baca. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam.